Nah, bersolek ini dalam arti belum bisa merapikan dirinya, belum bisa berdandan, belum bisa menghiasi dirinya. Nah, itu teman-teman. Halo sahabat Kicomania, masih bersama saya di video berbagi pengalaman seputar burung. Dan pada kesempatan kali ini saya akan meluruskan pemahaman apakah benar burung terucukan galak yang menyebabkan ciak ekor, atau pemberian ulat Hongkong yang menyebabkan ciak ekor. Nah, oke teman-teman, kita bahas yang pertama dulu teman-teman. Apakah benar burung terucukan galak adalah penyakit yang membuat burung terucukan menjadi ciak ekor? Perlu teman-teman ketahui bahwa galak adalah simbol dari keberanian, dan keberanian menunjukkan bahwa dia adalah petarung, dalam arti prospek teman-teman. Nah, dari sini saja kita tahu intinya, yaitu prospek atau petarung teman-teman. Jika burung terucukan yang kalian pelihara mengalami ciak ekor, apakah prospek ini yang harus kita salahkan? Sedangkan di luaran sana banyak yang menyeting burung terucukannya dengan segala macam cara agar burung terucukannya menjadi prospek teman-teman. Nah, apakah faktor galak ini yang harus kita salahkan ketika burung terucukan sedang mengalami ciak ekor? Seharusnya teman-teman ini bangga memiliki burung terucukan galak karena dia menunjukkan bahwa dia adalah petarung dan memiliki keberanian yang tinggi teman-teman. Makanya dengan tangan manusia aja dia berani, apalagi dengan burung terucukan yang lainnya. Jadi intinya burung terucukan galak ini bukan penyebab dari ciak ekor teman-teman. Lalu kita bahas yang kedua. Apakah benar ulat Hongkong yang menyebabkan ciak ekor? Ulat Hongkong ini adalah merupakan pakan tambahan yang berupa EF ya. Namun di samping itu, selain daripada pakan tambahan, ulat Hongkong ini juga memiliki manfaat teman-teman. Salah satunya yaitu pendongkrak agar burung terucukan menjadi rajin bunyi. Tapi di sisi lain, kenapa ulat Hongkong ini selalu dikaitkan dengan penyebabnya ciak ekor teman-teman? Padahal ulat Hongkong ini adalah pendongkrak kegacoran. Karena burung yang tadinya kurang gacor, setelah diberikan ulat Hongkong ini maka akan semakin rajin dalam segi kicauannya teman-teman. Kalau saya ingat-ingat, dulu saat saya masih usia remaja, saya sudah memelihara burung terucukan ini, dan ulat Hongkong menjadi andalan saya teman-teman. Kalau nggak salah waktu itu masih tahun 2005 ya. Dan pada waktu itu banyak isu-isu bahwa ulat Hongkong ini penyebab kerontokan bulu dan ciak ekor. Jadi banyak yang menyarankan agar tidak memakai ulat Hongkong ini teman-teman. Padahal waktu itu beli ulat Hongkong 1000 aja udah dapat banyak banget ya. Tapi setelah saya dengar isu itu, akhirnya saya berhenti memakai ulat Hongkong ini teman-teman. Dan setelah berlangsung 2 minggu, burung jadi kurang gacor. Nah, akhirnya disitulah saya pakai ulat Hongkong ini lagi teman-teman. Akhirnya burung terucukan yang saya pelihara kembali rajin lagi, dan sama sekali nggak pernah yang namanya ciak ekor. Tapi kalau untuk cabut bulu itu saya akui teman-teman. Dan cabut bulu dengan ciak ekor ini tentunya berbeda teman-teman. Namun di samping itu, bulu yang jatuh ini hanya berlangsung 1 hari atau 2 hari. Untuk di esok harinya dan seterusnya itu nggak ada bulu yang jatuh lagi teman-teman, terkecuali pasca mabung. Jadi pada intinya ulat Hongkong ini bukan penyebab ciak ekor ya. Akan tetapi dosis dari ulat Hongkong ini akan menyebabkan cabut bulu, dan itu pun tidak akan berlangsung lama teman-teman. Dan bulu yang jatuh ini entah itu efek dari suhu tubuhnya yang terlalu dingin, terus merasa kaget pada saat tubuhnya menerima asupan yang terkandung pada ulat Hongkong,
Atau bisa jadi pada ulat Hongkong ini ada cairan-cairan yang membuat lidahnya seperti tidak enak. Contohnya seperti obat tetes metabolis teman-teman. Karena kalau kita perhatikan, setiap burung terucukan memakan ulat Hongkong itu selalu menggesek-gesekkan paruhnya ke tangkringan ya. Nah, bisa jadi bulu yang jatuh itu bekas menghapus rasa tidak enak yang ada pada lidahnya teman-teman. Dan secara tidak sengaja bulunya kecabut. Nah, disitulah penyebab cabut bulu itu teman-teman. Nah, di sini kita paham ya bahwa ulat Hongkong ini hanya menjatuhkan bulu, bukan penyebab dari ciak ekor teman-teman. Lantas, apa sih penyebabnya burung terucukan yang sedang mengalami ciak ekor ini? Untuk yang pertama, penyebab dari burung terucukan yang sedang mengalami ciak ekor yaitu akibat dari kurangnya pemandian. Nah, tentang pemandian ini sudah saya bahas di video sebelumnya ya, bahwa bulu akan rusak akibat dari aroma buah-buahan yang menempel pada burung terucukan dan mengering teman-teman. Jadi di samping itu, minyak lilin yang ada pada setiap bulunya itu nggak bisa berfungsi secara normal dan tidak bisa merapatkan bulunya yang rusak teman-teman. Akhirnya bulunya rusak dan inilah yang dinamakan penyebab dari ciak ekor teman-teman. Dan yang kedua, burung terucukan yang mengalami ciak ekor bisa jadi burung terucukan yang kalian pelihara masih sangat muda. Nah, yang pernah memelihara burung terucukan dari lolohan pasti pernah mengalami ini teman-teman. Dan ada juga yang membeli burung terucukan dari ombyokan dengan pilihan burung terucukan yang masih sangat muda, pasti pernah mengalami hal ini juga, yaitu ekornya rusak teman-teman. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa usia terucukan masih muda adalah hal wajar jika mengalami ciak ekor. Karena jika usia terucukan masih muda, itu nggak bisa diam teman-teman. Banyak loncat sana loncat sini ya. Jadi cara loncatnya ini bukan dari tangkringan ke tangkringan ya, melainkan dari tangkringan ke jeruji teman-teman. Karena burung terucukan yang masih sangat muda ini masih senang bermain-main dan pada akhirnya ekornya rusak. Dan itu adalah hal wajar karena usia muda ini belum bisa bersolek. Nah, bersolek ini dalam arti belum bisa merapikan dirinya, belum bisa berdandan, belum bisa menghiasi dirinya. Nah, itu teman-teman. Karena burung terucukan ini belum mapan. Jadi masih senang bermain-main di dalam sangkar dan tidak memperdulikan ekornya yang rusak teman-teman. Lalu untuk yang ketiga yaitu over emosi yang diselimuti gangguan mental. Jadi bukan over emosi lagi ya. Kalau over emosi masih banyak di luaran sana yang menyukai dengan burung terucukan over emosi karena galaknya atau fighternya. Namun yang saya jelaskan di sini yaitu over emosi yang tidak terawat teman-teman. Jadi over emosi dan galak itu berbeda ya. Kalau over emosi itu dari settingan dan kalau galak itu dari genetiknya teman-teman. Jadi over emosi yang tidak terawat ini udah dia burung terucukannya over emosi, tidak pernah dimandikan pula. Nah, inilah yang akan menjadi burung terucukan mengalami ciak ekor teman-teman. Namun untuk hal yang ketiga ini nggak terlalu mutlak ya, masih 50% teman-teman. Karena burung terucukan yang sedang mengalami ciak ekor pada over emosi yang berlebihan ini adalah over emosi yang tidak pernah dimandikan. Nah, itu teman-teman. Jadi over emosi yang tidak pernah terawat, tidak pernah dimandikan. Itu baru over emosi yang akan mengalami ciak ekor teman-teman.
Nah oke teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat. Bila ada salah kata, saya pribadi mohon maaf. Salam sahabat kicau mania.